Hai, nama saya Diego Armando Bustani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajer. Manajer adalah orang yang melakukan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian organisasi. Penjelasan mengenai pekerjaan manajer sebagai berikut. 1. Manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen: planning, organizing, activating, staffing, controlling, dan lain-lain. 2. Manajer bekerja dan melalui orang lain. Istilah orang di sini mencakup bukan saja bawahan dan atasan, tetapi juga manajer lain dalam organisasi. Orang juga mencakup individu di luar organisasi seperti pelanggan, klien, rekanan, wakil buruh, dan seterusnya. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, dalam artian bahwa manajer bertanggung jawab atas setiap tugas pelaksanaan agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Manajer bertanggung jawab atas segala tindakan bawahannya dan juga bertanggung jawab atas tugasnya sendiri. 4. Manajer menyelaraskan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas. Suatu saat tertentu, manajer menghadapi sejumlah temuan masalah dan kebutuhan organisasi, yang masing-masing akan menghabiskan waktu dan sumber daya yang dimilikinya, manusia dan bahan. 5. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer harus dapat memecah-mecah masalah dalam komponen dan kemudian memberikan penyelesaian yang dapat dilaksanakan. 6. Manajer adalah penengah atau mediator. Organisasi terdiri dari orang-orang dan masing-masing dapat saling tidak akur atau bertengkar. 7. Manajer adalah politikus. Ini bukan berarti bahwa organisasi mengharapkan agar para manajernya berkampanye untuk menduduki kursi tertentu, kecuali kalau itu memang tujuan organisasinya. 8. Manajer adalah diplomat. Manajer dapat mewakili dari unit kerjanya dalam rapat organisasi dan dapat mewakili organisasi baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam berhubungan dengan klien, pelanggan, kontraktor, pejabat pemerintah, dan organisasi lain. 9. Manajer merupakan simbol. Bagi anggota organisasi ataupun pengamat luas, manajer merupakan lambang keberhasilan atau kegagalan organisasi. Ibarat pemecatan suatu tim olahraga profesional yang lazim terjadi seringkali mempunyai makna simbolis. 10. Manajer mengambil keputusan yang sabar. Tidak suatu organisasi pun yang berjalan mulus setiap waktu. Hampir tak ada batas jumlah satu jenis masalah yang mungkin timbul, misalnya kesulitan keuangan, masalah karyawan, atau perbedaan pendapat tentang kebijakan organisasi. Jenis-jenis manajer. Kita telah menggunakan istilah manajer untuk seseorang yang bertanggung jawab atas bawahan dan sumber daya lainnya dalam organisasi. Manajer dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu A. Berdasarkan tingkatan dalam organisasi, yaitu manajer lini pertama, menengah, dan puncak. B. Berdasarkan lingkup kegiatan organisasi yang ada di bawah tanggung jawab, yaitu manajer fungsional dan manajer umum. Manajer lini pertama. A. Tingkatan yang paling rendah dalam organisasi di mana seseorang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. B. Manajer lini pertama hanya membawahi pekerja operasional. C. Manajer lini pertama tidak membawahi manajer lain. Contoh, mandor pengawas produksi dalam pabrik, pengawas teknik dalam bagian riset, dan kepala bagian tata usaha kantor besar. Manajer menengah atau madya. A. Manajer menengah mengarahkan kegiatan manajer lain dan kadang-kadang juga mengarahkan pekerja operasional. B. Tanggung jawabnya utama adalah mengarahkan kegiatan pelaksanaan kebijakan organisasi dan menyelaraskan tuntutan dengan kecakapan bawahan. Contoh, manajer dalam sebuah pabrik. Manajer puncak. A. Terdiri dari sekelompok yang relatif kecil bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. C. Menetapkan kebijaksanaan organisasi dengan lingkungannya. D. Membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya. Contoh, direktur utama, presiden direktur, senior vice president. Manajer fungsional adalah manajer yang memiliki tanggung jawab pada satu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain. Contohnya adalah seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer akuntansi, manajer operasional, manajer HRD. Manajer umum adalah manajer yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer umum memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang
mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Pada perusahaan yang berskala kecil mungkin cukup diperlukan satu orang manajer umum, sedangkan pada perusahaan atau organisasi yang berkaliber besar biasanya memiliki beberapa orang manajer umum bertanggung jawab pada area tugas yang berbeda-beda. Keterampilan dasar manajer. 1. Keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik suatu bidang yang khusus. Contoh, ahli bedah, ahli teknik, pemusik, atau akuntan. 2. Keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 3. Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi.